Kembali lagi di Selintas Kasih Solusi. Di sini semuanya apapun pertanyaan-pertanyaan menjadi keluhan masyarakat Madiun dan sekitarnya, kita carikan solusinya. Bersama Coach Tegar, Rismanwar Nur Yitmawan. Ya, SEMEMMAWPS, pelatih fisik nasional level 1. Andrit, ya Allah. Kowe ning ngarepe cah lulusan SMA ngarani. Iya. Iya. Jadi aku lek arep nyekolahne ijazah iso milih ha ijazah. Iso milih ya, sakit akeh ya. Gak koyo aku hilang bingung. Bahasa Indonesia dong. Oke, sorry. Kemarin di episode SKS sebelumnya itu cukup meledak, Pak. Meledak karena kita membahas tentang gaji. Bagaimana gaji 2 UMR 2.580 sekian. Ya, kita bulatkan ke atas. Iya, itu menjadi kesalahan ya karena realisasinya dibulatkan ke bawah. Ya, kalau dibulatkan ke bawah sen ngambil uangnya siapa? Loh, ojo dibahas. Oke, kita enggak bahas itu hari ya, ini. kita mau bahas yang lainnya gaji, tapi masih berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang sangat melekat. Nah, yaitu adalah cicilan dan hutang. Nah, itu adalah sesuatu yang sopo sih enggak ngutang nih. Iya. Hutang itu bukan budaya menurutku. Hobi. Bukan kebutuhan. Bukan. Hari ini tuh hutang itu sudah jadi, sebenarnya kalau di bahasa Inggris namanya behavior. Behavior itu kebiasaan, tingkah laku. Nah, tingkah laku yang diulang-ulang namanya hobi. Loh, tapi kan keadaan. Diulang-ulang itu bukan karena hobi, karena keadaan. Desakannya tuh sama dan berbulan-bulan. Ya, nah. Iya sih benar. Tapi loh, sekarang loh ya. Masa ada orang ya bayar listrik pakai pay letter? Aku. ada. Ya. Karena fiturnya ada itu pakai tuh, Pak. Nah, itu. Terus misalkan beli makanan. Shopee Food, GoFood, pakai pay letter. Nah, wiro tuh aneh sebenarnya. Berarti kan akhirnya kan jadi masa desakan, masa tiap hari nggak ada ini uang buat beli makanan kan enggak. Ya enggak sih. Ya kan? Kalau di sisi pay letter mungkin benar. Ya kan? Tapi kan hutang itu kan enggak sekedar itu kan, Pak. Ada hutang yang memang misalkan nyicil motor. Terus mungkin memang hutang karena sakit akhirnya hutang. Nah, itu kan banyak kan, maksudnya kalau pay letter memang iya sih. Pay letter yang konsumtif kan juga ngawur lah, mosok numpak ojol yang gawe pay letter. Kak, mesakne nih mediku ya. Yang tak takutin adalah Gojeknya juga pay letter ke driver. Iya. Jadi konsumen pay letter ke Gojek pay letter ke driver. Iya. Kasihan. Lah driver pay letter ke siapa? Iya. Kan? Tapi memang kalau kita ke pay letter dulu, Pak. Iya, pay letter. Pay letter itu menurut Pak Tegar itu baik atau buruk sebenarnya? Baik. Saya pernah nulis ini di salah satu kolom. Oh iya. Ya, kolom di Bisnis Indonesia. Nah, pay letter tuh baik atau buruk? Jawabannya baik. Karena sebenarnya fitur pay letter itu kan tercipta karena behavior. Baik lagi. Callback gitu. Ya, behavior ke masyarakat Indonesia yang sebenarnya besar pasak daripada tiang. Oke. Ya. Ini nggak ngomong UMR loh. Ya, orang Jakarta lagi. juga gini, orang Surabaya juga kayak gini. Intinya adalah memang kebutuhannya lebih banyak ya. Kebutuhannya lah. Aku nggak bilang keinginan. Karena needs and wants, kebutuhan dan keinginan tuh beda. Kita membahas kebutuhan dulu. Berarti kan kalau nggak dipenuhi ya beresiko. Ya, resiko di hidupnya kan. Ya, tapi kalau keinginan kan kalau tidak dipenuhi nggak masalah. Ya, paling yo korwati misalkan atau gerundel dan sebagainya. Nah, ini tuh tercipta fitur pay letter ini tercipta karena memang behaviornya masyarakat Indonesia ya nggak Madiun. Indonesia itu besar pasak daripada tiang. Satu itu. Terus yang kedua, sumber income-nya satu tok. Oke. Misalkan tanggal 1 atau tanggal 25. Kalau misalkan pemerintah, kerja di pemerintah kan tanggal 1. Kalau kerja di swasta atau perusahaan non pemerintah kan biasanya tanggal 25. Sementara kebutuhan kan kebutuhan itu tidak melihat tanggal. Iya, datang sewaktu-waktu. Gak diundang, tiba-tiba butuh.
Ya kan? Diam puting beliung. Ya kan? Butuh renov. Masa ada orang duduk masih hidup santai damai tiba-tiba besok renov rumah. Iya. Kan ada puting beliung. Hujan tiba-tiba hujan es puting beliung. Gendeng acur. Kan besok harus renov. Harus ke Winong. Harus beli gendeng. Ya kan? Harus beli gendeng. Sementara apa? Sementara gajinya masih tanggal 1 atau tanggal 25. Lah ini baru tanggal 6. Cemedak men ya. Langsung tek. Lah ya. Sementara dia udah biasa ngeplotting gajinya untuk kebutuhan 1 bulan. Lah itu bisa beli gendeng. Tanggal 6 bisa dia beli gendeng, bisa ngerenov rumah. Tetapi tanggal 7 enggak bisa makan. Iya. Kan akhirnya pay later. Opsi yang paling mudah. Jadi pay later tuh baik atau buruk? Jawabannya baik. Untuk konteks ini. Iya. Tapi selama pay later itu disesuaikan dengan repayment capacity sebenarnya, kemampuan dia membayar. Oke. Jadi ini solusi ya. Ya kita kasih solusi. Kalau punya pay later nggak boleh lebih dari 1. Loh, malah mengembangbiakkan pay later gitu maksudnya? Enggak, maksudnya nggak boleh lebih dari 1 aja. Oh, 1 tok. Misalkan saya punya pay later nih. Shopee. Shopee pay later, saya ngambil nih 100.000. Itu nggak boleh ngambil lagi sebelum 100.000-nya dibalikin. Oh gitu. Gitu. Nanti kalau pay later buat pay later yang lain namanya money game. Nunggu ke PC ya, nunggu pokoknya pasti itu kalau miss sekali aja dalam pembayaran itu langsung 2 kali lipat, 200% dia punya hutang. Dan itu awal petaka. Sesungguhnya. Jadi kalau kita pengen tahu apakah kehidupan kita nggak ngomong uang ini, kehidupan kita itu tentram, maka ya pakailah pay later sesuai dengan porsinya. Nah kalau kita ngomong pay later ya itu produknya, itu juga berlaku untuk hutang. Gitu. Kalau misalkan kebutuhannya kurang, ya ada 2 caranya. 1 sabar. Iya toh. Iya toh. Bener toh. Misalkan Mas Zen. Ini langsung teologi gitu ya jawabannya. Karena saya melihat ternyata netizen ini banyak yang qanaah. Iya. Setelah ikhtiar maksimal duk mentok tawakal. Ya. Ternyata sudah tawakal dapatnya sama. Enggak naik. Ya qanaah. Ya kalau qanaah udah ujungnya kan dapat hikmah. Kan? Langsung bahas agama. Itu 1. Ya 1 itu. Yang kedua, kalau misalkan nggak bisa memenuhi kebutuhan, ya hutang. Ya. 3. Saya tambahin. Kalau masih punya aset, ya asetnya yang dijadikan uang. Nah itu kadang orang nggak mau. Nah kan gengsi tuh. Iya gengsi. Mosok motorku tak dol. Kan tanggone sesuk nekokne. Lah varione ki nang ndi lho Mas? Lah wingi ki ning masjid sik nggawa iPhone. Lah iki kok wis Infinix. Iya, Poco. Lah Poco. 1.200.000. Ya handphone saya itu. Iya, itu gengsi. Daripada jual aset mending pay later. Penting pay later. Lah itu fungsinya pay later, jaga gengsi. Oke, ya bener sih. Iya. Pay later tuh ada fungsinya. Karena gengsi itu kan status sosial. Status sosial tuh mahal, Pak. Iya. Banyak orang mempertahankan semua yang dia punya hanya untuk status sosial. Misalkan apa misalnya? Arep tak kliper malah enggak tadi. Iya. Misalkan dia dianggap kan dianggap, namanya status kan berarti ada anggapan. Iya. Dianggap oleh masyarakat atau di RT-nya. Iya. Juragan. Oke. Atau dia punya karir cemerlang. Iya. Terlihat dari kalau berangkat kerja, nemplak. Innovaribon. Oke. Zenik. Tapi plat abang. Silian ternyata. Enggak, ternyata misalkan punya Innovaribon, tapi kita sebenarnya enggak tahu Innovaribon tuh masih leasing. Ya kan? Atau motornya Vespa. Vestik ya. Ya, Vespa Sprint. 38 juta. Ya. Terus Nmax tuh setiap 2 tahun ganti lampu. Ganti lampu ya, facelift. Nmax-nya sama tapi dimodif. Iya, dimodif ya. Status sosial. Sebegitunya mempertahankan status sosial. Bahkan ya hutang tuh salah satu cara untuk mempertahankan status sosial. Okay. Jadi
hutang hari ini sudah berevolusi. Bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi status sosial. Menjaga stabilitas status sosial. Emang penting status sosial. Penting banget status sosial itu. Itu kan kaitannya dengan hidup bersosial. Oh ya, dianggap. Ya, karena gimana ya? Sekota-kotanya Madiun itu unsur desanya kan masih ada. Unsur desa yang saya maksud adalah ya apa ya? Kita berbuat apa, tonggo kan mesti menilai, ya kan. Itu kan plus minusnya hidup dengan sosial yang sangat kuat kan. Kan orang kota katanya kalau tetangganya ada apa nggak tahu, nggak saling apa ya. Pokoknya tonggone enek ewu hopo iki gak ngewangi. Ya, jadi kalau kota kan sosialnya kurang. Jadi di Madiun masih kuat. Guyupnya masih ada. Cuman resikonya adalah dirasani kan. Dirasani tetangga. Iya, dan itu memang status sosial itu penting. Karena itu nanti akan menjaga stabilitas hubungan bersosial antar masyarakat. Oke. Gitu, Pak. Jadi sebegitu pentingnya status sosial, hari ini ya hutang buat itu. Salah satunya. Itu. Jadi balik lagi hutang tuh ya enggak jelek sebenarnya. Tapi enggak baik. Jadi harus sesuai dengan porsinya dia. Gitu. Tapi kalau ngomongin status sosial ya, ini kelihatan di Clipper bagus ya. Gimana? Kita coba korek status sosial orang Madiun dari generasi ke generasi. Kita dari generasi baby boomer. Status sosialnya itu pasti surat tanah. Oh iya, juragan tanah. Akeh-akehan lemah. Iya, betul. Mesti lek misalkan kalau nongkrong di warung kopi bapak-bapak, wah omahku kene apa lemah ki. Ki lemahku kae. Sisih kono ki lemahku. Nah, ngene. Gini. Apa namanya? Sepedaan. Kendungus. Iya. Terus ini kemarin ini apa namanya? Pedahan ke Dungus. Iya. Lewat tiga enek warung. Tahu. Wis sampingnya lemahku. Iya. Status sosialnya baby boomer ya. Kan pasti iku satu tongkrongan bayu bawaten iki juragan tenan. Esuk dolan rene maneh. Iya. Ya itu boomer. Iya. Jadi boomer memang di heavy asset kalau di teori keuangan. Aset ya. Aset yang tidak liquid. Tapi kelihatan, senengannya yang kelihatan. Ketok motor. Minimal sapi. Iya, kosannya banyak. Kosan ya juragan. Kosannya banyak. Terus propertinya banyak. Iya. Wajeke ya Bu. Tapi itu kalau pria. Kalau wanita pas rewang. Kemprinjing gitu. Bagiannya gur ngiris-ngiris, Pak, tapi tangannya ngek. Kayak gini pasti cedak omahmu iki. Oke, aku dhisik melu mantenan. Kayak mesti cedak pasar apa sih? Paingan. Paingan pasti. Pasar paingan pasti. Ya itu kalau baby boomer. Kalau Gen X, kelahiran 60-an, 70-an. 60 70 tuh udah kendaraan biasanya. Oh iya, kendaraan ya. Itu iya. Fortuner. Ribbon gitu. tadi. Innova Ribbon, minimal Innova Ribbon. Cicilan 7 juta per bulan. Iya. Pirang tahun? Ya maksimal 5 tahun. Iya kan? Apa 7 juta? Bayangin, Madiun loh, UMR 2,6 loh. Cicil Innova Ribbon. Sungguh tidak masuk akal. Iya kan? Tapi Agia ya wabet loh ya. Kendaraan biasanya. Itu berarti milenial juga sama kan? Milenial hampir sama kan. Milenial kan peralihan kan. Iya. Tapi udah mulai paham saham. Cuman kan susah di flexing ini. Saham, deposito gitu. Dia masih di instrumen-instrumen konvensional. Udah mulai portofolio tapi konvensional. Tapi kalau di daerah perkampungan yang mungkin edukasi sahamnya nggak terlalu besar kan tetap masih di kendaraan, tapi roda 2 biasanya. Betul, Pak. bisa. Modif motor yang tadi yang kayak lampu. Iya, NMAX yang 2 tahun sekali ganti lampu tapi. Dan ini aku juga punya banyak sih teman-temanku yang ya dia paham motor sih. Jadi dia beli suku cadang, COD di rumahnya Denny Caknan. COD spare part kayak gitu. Dia beli. Kan aku enggak Jawa Pak ya, enggak tahu dunia otomotif. Ya tak tanya harganya itu berapa ini. Sekian. Sakmene ngene tok. Iya. Lah badimu apa? Lah
Motorku sangar. Untung Ya Allah. apa untung bisnismu? Status. Iya. Kepuasan. Ya. Kan Tapi nggak bisa makan. Loh, orang laki-laki tuh memberi makan hobi itu penting. Penting ya. Jadi hobi itu sepenting itu. Wah, penting, Pak. Ya. Hobi itu di atas strata sosial orang laki-laki adalah hobi. Iya. Makanya dibelani gawe tuku manuk kan. Manuk lho warang. Padahal manuk kuwi. Loro sithik bingung. Anake loro. Penting manuk. Iya. Nah, itu kalau milenial tuh juga status sosialnya lebih ke jalan-jalan. Oh iya. Umroh 2 bulan sekali. Anjrit ke PSC. Itu milenial juga. Sing irit. Iya. Jadi kalau cewek ya termasuk digawe ya. Ya, betul. Ya, dia ambil iPhone. Rilis tertinggi cari. Iya, pokoknya kalau bisa 1 RT dia tertinggi. Oke. Harus. Pokok kalau ada temennya, iPhone 17 Pro Max. Tapi piro internalnya? Tanya dulu, enggak boleh kalah. Oh, 256. Wah, aku 1 tera. Besok ternyata ada yang ngembari upgrade. 2 tera. Lah itu yang bikin peleter makin kaya. Ya itu. Aku kadang bingung orang kok ngejar seri iPhone ini buat apa. Soalnya kan masih bisa kan, misalkan kita pakai temanku yang iPhone Raffi iPhone piro ya? X. S 10 tuh itu. Iya, 10. Yang SE lagi tuku kemarin, Pak. Baru seminggu dia beli. Dia tidak tergolong ke Gen Z. Tidak ya. Dikecualikan itu. Itu Gen Z kepepet. Nah, itu yang tadi milenial. Kalau generasi apa? Gen X. Gen X. Nah, Gen X itu apa itu? Gen X itu udah mulai ke penampilan. Oke. Ya. Jadi baju-baju yang bagus. Terus branded. Outfit lo dari atas sampai bawah berapa? Kalau pelari karcher itu sepatu Adizero Evo. Harus. Pokoknya kalau lari itu nggak mau dia foto yang setengah badan. Nggak mau, harus full. Yang mahal tuh di bawah, Pak. Iya, yang mahal harus bawah. Full ya. Edit kayak gitu. Pakai AI. Iya bisa ya. Itu. Itu kalau Gen X. Kalau Gen Z. Gen X kan kemunduran, Pak. Berarti tadi Gen Z, Pak. Iya. Gen Z kan hari ini tuh flexingnya ya atau status sosialnya tuh lebih ke ada teori namanya hierarki Maslow. Apa itu? Nah, ini sudah pernah dibahas sama Selintas sebenarnya. Oh, yang mana? Nah, belum ya. Iya, berarti baru saya sampaikan ke redaktur. Ya, mungkin belum ditulis. Oh iya, sudah tapi belum tak posting. Udah toh. Oh ya, sungguh ya. Jadi Gen Z itu ada teorinya namanya hierarki Maslow, namanya aktualisasi. Jadi pemuja aktualisasi. Wah, awak terbaik. Oke. Iya. Aku besok harus jemput temanku pakai Honda Jazz. Oke. Padahal sewa. Gak peduli. Yang penting Kuncinya adalah terwangi, terganteng, terkaya, terasoy, terasik. Oh iya. Pokoknya gitu. Gimana dapatnya nggak tahu. Pokoknya di depan targetnya tuh harus perfect ya. Iya, aktualisasi. Apalagi jadi makanya secara vulnerability. Jadi gini, Gen Z itu menurut saya kenapa rapuh? Karena ilusi. Duh, apa itu? Ternya tuh gampang dipatahkan. Kalau boomer, kita mau matain gimana? Orang tanah sak gede gabat, ya kan? Samping kafe. Tapi lemahku loh. Sing gawe parkiran tak gratis sih loh. Kalau boomer ya. Bohong. Lah iki surat ijo. Gak bisa. Kalau Gen Z kan iPhone ternyata sewa. Kan ada ya kan? Sekarang banyak kan jasa persewaan iPhone. Ya kan? MacBook cover itu ternyata. Dalamnya Lenovo. Jadi gampang dipatahkan. Ya, karena memang ya
ditutupi kan, bukan realnya ya, dia memiliki betul. itu. Kan? Jadi status sosialnya lebih ke fuzzy, bahasa akademiknya gitu. Jadi ya itu bohong. Okay. Gitu. Jadi dia kayak ketawa tapi sebenarnya sedih. Okay. Itu makanya hari ini mental illness itu laku keras. Psikolog tiba-tiba kaya raya. Iya ya. Dulu tuh aku mikir psikologi ngapain? Ini profesi apa ya? Gitu. Kok ada orang ke psikolog? Ternyata sekarang banyak rame. Banyak, ya. Appointment-nya hampir sulit. Kalau mau booking jadwal aja harus 2 minggu. Selama itu ya. Karena apa? Ya itu tadi vulnerable. Aku rapuh. Aku butuh healing. Butuh. Padahal healing duitnya sopo. Ya kan? Balik lagi dia menutupi satu sosial dengan satu kebohongan satu sosial yang lain. Wih, kita berat juga ya bahasanya. Bahas Gen Z. Itu Gen Z. Gen Z ngamuk. Gak apa-apa. Karena secara ini beneran ada risetnya. Gitu. Peneliti dari Harvard. Iya. Itu meneliti bahwa Gen Z itu memang vulnerable. Generasi paling vulnerable karena menurut dia karena satu, kenapa kok kayak gitu? Bisa kayak gitu. Satu, sumber informasi itu banyak. Banjir. Apa yang kita nggak bisa lihat hari ini? Iya, semua bisa. Terus apa yang nggak bisa kita edit hari ini? Ya kan? Kita gini belakangnya langsung TEDx ya bisa. Manhattan ya bisa. Magetan. Ya kan? Magetan ya. San Jose juga bisa. Josenan. Ya kan? Bisa gitu loh. Bisa diedit dan sebagainya. Dan kepuasan hatinya, status sosialnya itu hanya terbatas pada ujung jari. Sesimpel tak love. Tek. Wah, valid aku kaya raya. Padahal bohong. Valid aku influencer. Padahal enggak, robot yang nge-lag. Iya kan? Valid aku paling pinter. Padahal ya enggak. Gitu. Jadi lebih manut sama ujung jempolnya atau ujung jarinya teman-teman atau netizen dibandingkan ujung jempolnya dia yang baca buku. Wah, anjrit. Berat. Serius, ini hasil penelitian dari Harvard ya. Dan sudah pernah di TEDx pernah dibahas. Ada satu buku judulnya Grid. GRID itu ngelitik Gen Z. Nantilah kita bahas di sesi lain lah. Ini kayaknya berat. Kita harus mengkorek Gen Z ini karena memang itu kan jadi keresahan banyak orang. Baby boomer resah, Gen X resah. Milenial itu resah, Pak. Iya, betul. Aku loh sebenarnya Gen Z tapi enggak mau dianggap Gen Z. Iya. Kan Gen Z kan 97 kan. Aku milenial. Iya, aku gak gelem diarani Gen Z. Maunya milenial kan? Iya. Karena udah tahu Gen Z itu serapuh itu kan. Iya. Terus akhirnya aku nggak rapuh gitu. Aku nggak seperti orang-orang itu. Ada reluctant di dalam tubuh. Bukan itu. Karena saya masih mengalami hidup di masa realisme gitu. Kalau ini kan surrealisme ya. Kita kan maya. Dunia maya masa muda kan nggak sebegitu kan. Ngedit itu angel dhisik, Pak. Iya. Pakai kode, Pak. Soalnya Friendster. Aku masih menjumpai Friendster yang pakai warna-warni itu. Iya, aku enggak itu. Aku langsung Facebook sih. Ngoding, Pak. Iya kan. Ya, kita kembali ke hutang, Pak. Ke hutang. Kita kembali Tapi ke hutang. ada fakta, Pak. Apa itu? Ternyata hutang paling banyak masyarakat kelas menengah di Indonesia itu Gen Z. Loh, serius. Lah sing nyaur sapa gitu. Ya itu. Dan faktanya lagi adalah tingkat kredit macetnya paling banyak juga Gen Z. Itu fakta. Datanya kayak gitu. Nanti sumbernya saya kasih di kolom komentar. Oh, itu mungkin karena Gen Z kan bisa menggunakan teknologi ya, pinjaman online dan lain-lain itu kan banyak. Galbay. Fenomena Gen Z banget sih. Gen Z karena nggak mungkin boomer kepikiran. Punya hutang ya disaur. Wah, nggak bisa bayar utang nih, ya tanahku tak jual. Iya, baby boomer gitu ya. Iya toh. Gen Z hapus nomor gua kartunya. Hapus nomor buang. Besok diteror gampang. Iya. Itu jadi kenapa kok banyak fintech bangkrut? Karena salah segmen. Nasabah Gen Z. Salah segmen. Bagus di awal, begitu
peluang nih, bisa dapat iPhone nih, bisa nih jalan-jalan Raja Ampat, ya kan? Kan bisa pakai Traveloka. Iya. Paylater. Paylater ada. Saya pengguna Traveloka Paylater. Serius. Buat apa? Buat cari miles, buat cari kredit poin buat dapat promo pesawat karena kan kerjaannya mobile. Buat itu. Dan saya pengguna Paylater di Traveloka yang setiap selesai landing tak bayar. Oh, langsung. Jadi kreditku, plafonku naik. Iya. Lah, Gen Z yang tidak kayak gitu, plafonnya naik. Wah. So ini bisa nih DP Brio. Nah. Ya kan, belum ke Galbay. Gestun. Apa itu? Gesek tunai supaya keluar uang cashnya. Karena kan namanya fintech itu nggak bisa sebenarnya beli atau ngambil uang tuh nggak bisa. Ada banyak permainan. Nah, yang bisa kayak gini ya Gen Z. Menurut saya ya, anak-anak muda. Bapak kita nggak mungkin. Gak nutut lah. Nggak mungkin. Ujungnya paling modern ya kursi pedes lah. Ya, karena Gen Z, Gen X dan baby boomer itu kan kebiasaan hutangnya kan face to face kan, ketemu dengan orang-orang bangku gitu. Jadi ada rasa takutnya kan, cemas dengan keluarga. Dan dia kan sudah berkeluarga. Kingko bojoku piye, anakku piye. Kalau Gen Z kan mungkin dia cara berhutangnya juga tidak ketemu langsung kan, semuanya by handphone. Dia merasa lebih secure kan, lebih aman kan. Dia gak ngerti aku. Nah, ini kayaknya dinsos itu. Ini kayaknya sumbangan masyarakat Indonesia. Jadi bolehlah dipakai. Balikinnya nanti gitu. Nanti ya. Nah, jadi ini juga by data. TikTok saya ya sempat bahas pinjol. Rame, Mas. Dan itu pasti kebanyakan Gen Z itu. Kebanyakan Gen Z. Dan pertanyaannya adalah, Mas, tolong saya diajarin. Ini gimana ya, Mas? Saya punya hutang pinjol. Jawabannya kan simple. Dibayar. Kalau punya hutang pinjol ya dibayar. Selesai. Dia ngontak kamu karena tidak bisa bayar. Dia cari cara lain. Lah itu kan jadi sesuatu yang salah kaprah. Salah kaprah. Punya hutang itu harusnya disadari bahwa punya kemampuan untuk mengembalikan. Itu bukan uang dia. Uangnya orang lain. Gitu. Dan kebetulan orang lainnya itu instansi keuangan yang dia juga ngelola uang dari orang lain juga. Dia diputar. Kan jadi satu orang gagal bayar atau kredit macet itu sebenarnya zolim kedua pihak. Kalau kita ngomongnya ke agama loh. Ya, kita nggak ngomong ini bunga atau riba nih. Pokoknya utang udah. Gitu. Harusnya ya kalau punya hutang ya dibayar. Kalau tidak bisa bayar gimana? Nah, ini ada solusi. Ada. Bukan lari tadi ya. Bukan. Nah, kalau di fintech saya sebenarnya kurang merekomendasikan untuk kita ambil hutang di fintech karena satu mahal. Ya, bunganya tinggi. Bunganya tuh per bulan loh, bukan per tahun. Misalkan 2,5% per bulan. Berarti kalau setahun kan 24 lebih. 28%. Kalau kita hutang 100.000 berarti bulan depan kita harus ngembaliin 128.000. Lah 28.000 itu kan listrik. Kuota internet. 28.000 itu kuota internet Telkomsel combo super. Belikan americano bisa. Nah, americano dapat 2. Kalau di Madiun. Iya toh? Di Madiun americano 14.000. Bayangin. Gitu. Nah, jadi kalau mau ngambil utang ya dilihat dulu. Jangan lihat kemudahannya. Di mana ada kemudahan, di situ ada harga. Nah, prinsip hutang tuh gitu. Makanya cari hutang yang sulit. Supaya kita enggak jadi utang. Loh. Gak usah sangel. Gak utang wis. Ampun. Jadi kalau kita dapat kemudahan itu sebetulnya ilusi. Ada harga atas kemudahan. Gitu. Jadi misalkan punya hutang gak bisa bayar. Kalau di fintech selesai, Pak. Data kan semua kepegang. Selesai. Harus dibayar.
nggak peduli. Kita nggak mau ngomong galbay ya. Nggak ngomong niat untuk menggagalkan bayar, enggak. Tapi kalau di lembaga keuangan yang konvensional ada namanya negosiasi. Masih ada jalan keluar. Ada namanya restrukturisasi. Ya kan? Sampai Pak give up saya nggak bisa bayar. Aset. Bukan nama baik. Kalau fintech selesai, Pak. Iya. Di mana ada kemudahan, di situ ada harganya. Dan harga dari kemudahan itu mahal. Lah we ngutang loh. Ngutang sing larang gitu. Jadi ya bijak lah. Kalau mau ngambil hutang. Oke, itu dari segi hutang. Iya, kok serius ya kita ya. Kita mau belok sedikit nih, mungkin bisa agak lucu. Cicilan. Cicilan. Gimana? Menurut Pak Tegar ini, orang Madiun itu seperti apa habitnya dalam urusan cicilan itu? Sing lucu-lucu kan mungkin udah banyak orang yang mungkin cerita. Nah itu mungkin menangkap ini orang-orang anomali dalam menyicil tuh. Kalau orang-orang Madiun tuh anomali cicilannya tuh apa saja? Gini, ada yang lucu nih. Ini habit ini, bukan lagi behavior. Ini budaya kalau ini. Dia punya cicilan nih. Katakan hari ini tanggal 10 ya. Besok ada cicilan. Tanggal 10 dapat duit, enggak dibayar besok. Wih, aku iya sih. Kan udah jelas. Ini tanggal 10. Besok ada cicilannya harus dibayar. Kita enggak ngomong nominal nih. Iya. Hari ini dapat uang. Kan udah tahu di otaknya, besok bayar cicilan. Enggak dibayar. Eman sesuai. Aku gimana? Kurang lucu apa itu? Gitu. Lah, mending kalau misalkan besok nggak dibayar buat aku punya emergensi yang lain, kepentingan yang lain. Besok andok. Pateng warak sesok dipikir sesok. Andok. Besok andok. Ada yang lebih lucu. Gimana? Andok nggawa konco. Malah traktir kancane. Traktiran. Padahal sesok bayar cicilan. Traktir. Enggak sesok iku. Besok itu traktiran. Iki traktiran apa? Wingi entuk rezeki. Padahal dina kuwi duwe cicilan. Yo, gue akeh sih. Itu lucu. Menurut saya lucu. Ya karena niatnya bersedekah. Berharap Allah memberi yang lebih. Kan kalau kita memberi 10, Allah mengembalikan 100. Betul. Iya. Mungkin kan di pikirannya dia misalkan nih ya besok cicilannya bayarnya 500.000. Dia dapat 250.000. Masih kurang. Kan kurang. Kalau pakai kalkulator Allah. Kalkulator manusia. Iya, kalau kalkulator manusia nggak bisa. Kalkulator Allah 250.000 buat ngebosi teman-temannya. Dikali 17. Iya, kan lumayan, masih susu. Iya. Itu gunanya. Ini kenapa banyak perusahaan keuangan bangkrut. Besok sampai ada orang ngutang gak usah dikasih. Karena habitnya kebiasaannya adalah dapat uang, dapat rezeki, enggak buat dibayar. Traktir, syukuran. Ya kan? Nah itu. Tapi ada nggak Pak selain itu ya yang orang itu dengan kemampuan keuangannya terbatas tapi dia punya cicilan yang sedikit sebenarnya tapi dikali 10 gitu. Iya. Ada nggak? Setiap hari ada berarti. Iya bisa. Ada. Saya nemuin ada satu ada satu klien saya. Tanggalan itu kan 1 bulan 30 hari. Iya. Utangnya 28. Anjrit. Dia nggak bayar utang cuma 2 hari. 2 hari. Tax holiday. Iki holiday dengan hutang. Tanggalan 1 bulan 30. Ini 28 bayar utang. Itu bisa hidup tenang. Hidup tenangnya nggak tahu. Wah. Ada itu. Dan kok kebetulannya umurnya under 30. Ya, gokil ya. Gokil kan? Apa yang dia perbuat? Di mananya aku nggak bisa nyebutin. Ya. Apa yang dia perbuat, Pak? Yaitu karena dia tidak paham bagaimana kita itu memperlakukan hutang, memperlakukan uang, bukan hutangnya, tapi memperlakukan uangnya. Karena uang itu kan ibarat teman tapi dia juga musuh. Oh, I see. Gitu. Jadi ya gimana kita
perlakukan uang ini gitu loh. Gitu. Ada satu teori yang menarik adalah sekali kita tidak bisa mengelola keuangan atau tidak kenal dengan uang kita, maka otomatis kita terjerat hutang. Gitu. Bahkan rumus pendapatan itu, nah ini agak ada edukasinya. Okay. Rumus pendapatan itu kalau di ekonomi Y sama dengan C plus S. Y pendapatan sama dengan konsumsi plus S saving. Nggak ada utangnya. Utang itu kalau di rumus apa? Jadi pendapatan itu pasti habis untuk makan atau konsumsi. Konsumsi kan nggak harus makan, beli bensin, beli listrik, ya kan? Dan nabung. Oh layak. Aku habis Pak. Habis. Habis. Nabung nggak? Nabungnya sih nggak bisa. Soalnya kan es tadi tak bikin buat bayar cicilan. Nah itu. Nah terus piye tiba nggak dibayar? Berarti memang fokusnya hari ini adalah frugal living. Apalagi? Yaitu tadi bukan hidup seadanya, bukan. Tapi hidup seefisiennya. Oke, depressing lah ya. Ya, supaya fokusnya ngelunasin dulu. Karena namanya kewajiban itu di awal. Hak itu setelah kewajiban selesai. Kalau aku di akhir, Pak. Iya. Yang penting warat. Iya. Ya, pikirin kok wae. Scary ya. Ya itu kayak yang tadi tuh. Ini tanggal 10. Besok tanggal 11 ada cicilan. Tanggal 10 dapat uang. Tanggal 11 kebosi kacare. Gak bayar cicilan. Aduh. Tenang ngono. Cukup maneh. Anduk bakso. Iya. Gak kurang sakmene, cukup. Padahal ada cicilan. Tapi memang ya ini orang Madiun tuh memang unik-unik ya Pak. Dia mungkin ada faktor kemudahan untuk menyicil juga. Jadi orang Madiun itu melakukan hal-hal yang ya dengan kondisi gajinya ya. Sorry yang ngomongin gaji lagi. Gajinya cuma segitu tapi dia HP-nya berani nyicil. Itu masih masalah HP. Belum lagi kendaraan. Sekarang kan bawa pulang motor tinggal liatin KTP. Oh, gitu ya sekarang ya? Iya, DP 0 rupiah, DP 0% kan. DP 0%. Iya kan. Tinggal KTP pulang bawa Nmax. Iya, engkau disita carry lah. Yang penting sudah pernah bawa pulang Nmax. Penting di galeri handphonenya tuh ada foto Nmax di depan rumah, didusi, terus enak foto jenang sengkolo. Itu masalah 3 bulan lagi hilang nggak tahu. Yang penting pernah. Yang penting pernah. Iya. Itu kan fenomena. Ya. Belum lagi yang tadi kan handphone. Terus itu baru 2 kebutuhan yang ya agak unsur gengsinya lah. Belum yang lain-lain. Mungkin dia menggunakan pay letter untuk ngambil apa. Ada juga yang cara membayar listriknya dengan pay letter. Beli makanan GoFoodnya juga pakai pay letter. Pakai pay letter. Dia kemana-mana masih pakai pay letter. Itu kan akhirnya di bulan depan langsung kan ya. Iya. Jadi hidupnya semakin seru. Soalnya ada ungkapan tuh. Iya. Lek gak punya utang. Iya. Itu saya sering dengar, Pak. Iya, hutang itu penyemangat hidup. Iya. Hidup hutang. Iya. Karena memang kalau nggak ada hutang itu nggak ada pressing, Pak. Nah. Uang cepat habis juga. Nggak punya hutang tuh duit cepat habis. Tapi kalau punya utang, kalau di pikiranku ya, Pak, itu ditanamkan oleh orang-orang di sekitarku. Wen duwe utang karo gak duwe utang kan padha enteke. Iya Pak, kita gak punya hutang habis buat yang konsumtif. Karena pikiranku ya lah. Paham kan? Aku. Makanya kenapa lek pengen duwe aset utang. Iya, larinya ke sana ya kan. Iya. Aku lek gak utang gak duwe motor. Betul. Aku kalau enggak utang enggak punya rumah. Betul. Aku kalau enggak utang anak-anakku enggak bisa sekolah. Nah, tepat sekali. Iya. Akhirnya kan utang. Karena itu nanti akan ngepres terutama bapak-bapak nih ya, untuk semangat kerja dia harus punya hutang. Ini kebanyakan sebenarnya kan tanaman dari orang tua kita. Iya kan? Yang ke bawah sampai sekarang. Tapi ada yang harus saya luruskan. Apa itu? Gini. Orang tua kita itu hutang ke lembaga keuangan konvensional, Pak. Oh, ke sana nih larinya nih. Pasti konvensional. Misalkan orang tua saya PNS, guru. Ya dulu saya sekolah punya HP Sony Ericsson itu ya karena hutang. Ya kan? Paling hutangnya kalau enggak ke bank ya ke koperasi. Iya.
Iya kan? Yang di situ tuh ada namanya LTV, Pak. Loan to value. Jadi hutangnya tuh sudah dihitung berdasarkan kemampuannya. Betul, nggak apa-apa utang. Jadi kalau nggak utang, nggak punya motor itu betul. Nggak utang, nggak punya aset itu betul. Tapi ada Pak, satu ini orang tua saya ya. Dan ini pelajaran hidup buat saya dan siapa tahu bisa buat teman-teman. Ada di suatu ketika, ini karena gengsi. Saya minta mobil, Pak. Ya anak ya. Serius ini. Saya minta mobil. Nah, pada saat itu orang tua tuh baru selesai lunas hutang semua. Ya, PNS lunas hutang semua kan gajinya utuh. Iya. Pengen mobil. Dikasih sama ibu saya. Dibeliin. Loan to value-nya mepet. Jadi gaji itu tinggal 30%. Ya kan? Dan itu hanya bertahan 7 bulan. 7 bulan akhirnya mobilnya ditarik. Yang penting kan harus ngerasain banyak. Ya, nah artinya apa? Artinya memang orang tua kita itu hutang berdasarkan kemampuan. Iya. Beda sama kita. Gitu. Jadi anggapan kalau nggak utang nggak punya kendaraan. Nah, betul. Boleh hutang. Boleh. Tapi coba dihitung maksimum repayment capacity-nya berapa pengennya. Masa sebulan pegangan 30% toh. Wah iya mati. Ya. Coba kita hitung-hitungan ya. Oke. Kita hitung-hitungan skenario gaji UMR Madiun dengan hutang. Ayo toh. Kok kuinan? Tapi direalisasikan lah. Iya, realisasi. 2,5. Oke, 2,5. Gaji Madiun 2,5. Pasnya, cocoknya tuh punya hutang maksimal berapa, Pak? Oke, berarti dia punya repayment capacity LTV-nya maksimum 70%. Bahasa bumi saja, Pak. 70% tuh hanya 70% tuh boleh untuk hutang. Dari 2,5 juta. Betul. Yang bisa buat hutang teorinya itu, gitu. Ya, tapi apakah kita sanggup hidup dengan 30% pendapatan? Saya kira tidak. Sangat tidak. Saya kira tidak di Madiun. Kalau 2,5 berarti 30%-nya berapa, Pak? 750. Wih, mati, Pak. Betul ya? Iya, kalau nggak salah, 750. Kita punya apa? Iya. Apa lulusan apa? Accounting. Accounting. Itu kita accounting. Itu buat beli kebab. Itu 750 kan? Iya. Itu kalau buat beli kebab 15.000. 15 ribuan. Satu kali arisan RT selesai Pak hidupnya. Iya kan? Artinya ya harus kita lebih konservatif. Misalnya 2,5 ya maksimum hutang kita ya 50%. Itu masih aman ya? Masih oke, hidupnya pasti sangat pas. Sangat ngepres. Sangat pas. Iya. Ya berarti kan di 1250. Jadi kalau misalkan punya gaji 2,5 mentok punya cicilan 1.250.000. Aku tahu itu cicilannya apa. Beli rumah FLPP pasti. Oh iya. Rumah subsidi. Rumah subsidi sih biasanya ya. Pasti itu rumah subsidi. Rumah 1 jutaan. Masih aman ya kalau misalkan gaji UMR ambil rumah itu masih aman ya. Masih aman. Gaji UMR Madiun ngambil rumah subsidi masih oke. Masih oke ya. Karena kan di range 1 juta. Tapi 60 tahun. 60 tahun, Pak. 60 tahun. Warisan apa omah KPR tapi saya orang lunas. Berdoane jangan sampai aku diambil nyawanya sebelum balik nama. Balik nama. Iya kan? Iya, soalnya mau lebih muda lagi kan nggak kuat. Nggak kuat. Iya, nggak kuat lah. Ya. 3 juta ya piye. Nah, kan katanya nggak apa-apa. Ini juga asumsi apa ya? Ya budaya lah. Ya kalau ini udah budaya. Nggak apa-apa utang aja kan nanti gajinya naik. Naiknya berapa? Iya, dan gak mesti juga. 75.000. Kan UMR. Naiknya berapa? 170.000. Gak sumbut, Pak. Gak sumbut. Iya kan? Sementara kita lihat ya, pentolmu berapa? Udah. Harga pentol yang inflasi. Ini bahas pentol 1000-an ya. Pentol itu kan kena inflasi. Iya, kena inflasi. Lah iya. Saya sithik tuku 5.000 mah cilik. Iya. Iya kan? Jadi apakah bisa kita hitung-hitungan gaji UMR di Madiun batas hutangnya berapa ya 50% maksimal. 50% ya. Dan ini dia bisa punya rumah.
masih bisa punya rumah. Iya. Dalam tanda kurung 60 tahun. Tapi ya 30 tahun, 40 tahun. Lah, kita hitung-hitungan lagi. Misalkan kerja pertama kali umur berapa tuh? 23, 24 lah. Ya 24. Ya, 25 tahun lah. Lah nyicil 30 tahun rumah. Umur kan 55 tahun. Bareng arep udah kaji. Berarti kan selama wi gak ngerenov. Kena puting beliung. Kena puting beliung. Gendengnya hancur. Bingung lah. Dan itu juga terjadi ke banyak warga kita. Warga, iya jelas menurut saya. Kan butuh maintenance kan. Ya butuh maintenance, ya kan. Iya, safety tanknya bek. Iya. Pokoknya disedot dewe. Sedot dewe. Ora mungkin lah. Mungkin. Kan pasti perlu bayar. Iya. Makanya ya kalau misalkan 50% dirasa sulit, 30%. 30%. Jadi bisa hidup 70%. Ya. Utangnya cuma 30%. Iya. Nah, pertanyaanku adalah utang apa yang 30% dari UMR? Pirabi, 30% ini berarti berapa itu? Dari 2.500.000. Ya 7.500.000 utangnya. Itu 750.000. Oh iya, kebalikannya tadi. 750.000 tok. Spare dia buat hutang. Iku kayak gini bunga. Itu kalau nggak ada bunganya. Pemane kalap bungane coba sedeur. Gak apa-apa kan itu. Kan biasanya gini. Nih ya, yang pengaju pengaju utang. Seiso. Padahal hutangnya wis bunga 2,5%. Aman. Masih gak sen lebih dapat plafon banyak. Ada, Mas. Tapi bunganya 3,1. Aman. Iya kan. Begitu diambil 5 bulan bingung. Terus satu lagi, menurutku slot ya, judi online itu salah satunya pertama kali triggernya adalah dia kejebak hutang. Oh dia. Jadi ini ayam dan telur. Tapi kebanyakan orang yang sudah hopeless di hutangnya ya dia all in. Berharap dia kembali lebih banyak untuk melunasi. Ternyata kan nggak all in, tapi all in hidupnya. Koit. Kan kebanyakan gitu. Nah, itu yang terjadi fenomena. Saya rasa hari ini udah mulai berkurang judi online. Iya. Saya rasa beritanya udah nggak banyak, ya kan? Karena Kamboja dibom sama Thailand ya. Judi ya kan? Markas judinya kan dibom sama Thailand ya. Jadi saya rasa udah oke di situ. Cuman ya balik lagi fenomena galbay, fenomena besar pasak daripada tiang, itu masih banyak terjadi. Dan by data statistik dari 8 rumah dalam satu komplek itu 7-nya punya utang. Oh ada itu. Kecuali perumahan yang Ciputra. Ini piutang iku. Piutang. Ya kuwi bos-bose fintech sing gawene ngutangi. Iya. Ini udah Jam 49. Kok ngedite wangel. Iya, tapi kita mungkin sedikit lagi lah ya, Pak ya. Kita tadi banyak membahas tentang hutang, banyak membahas tentang cicilan, dan sebenarnya orang Madiun itu ya cerdas sih Pak untuk mengasah itu. Tapi kadang itu banyak peristiwa-peristiwa tidak terduga. Ini mungkin kalau di Clipper cocok ini. Kita mau bahas ini. Apa itu? Karena tadi nyebut sebuah negara. Kamboja dibom sama Thailand. Orang Madiun itu Pak ya. Ini sebenarnya enggak ada hubungannya dengan duit, tapi agak dikit-dikit lah. Oke. Scammer. Iya. Hmm. Orang kita mau bahas nih Pak, pola-pola scam yang sering dialami oleh orang-orang Madiun. Ya ini bisa dikategorikan berdasarkan generasi. Oh ada ya kategori generasi. Kalau di bapak saya kan kena scam juga. Oh iya. Termasuk. Scamnya belanja online ya dia. Oh, ke website mungkin ya? Enggak. Gimana? Ke salah satu marketplace. Tapi itu sebenarnya dummy. Oh. Nah kebetulan saya punya klien juga di usia milenial. Usiaku itu dia habis 800 juta. Madiun loh ini. Ke scam 800 juta. 800 juta. Mati. Mainnya adalah diarahkan ke Telegram untuk nge-like dan nge-view marketplace. Oh. Jadi deposit nanti withdraw, deposit withdraw, deposit selesai. Hilang langsung. Hilang kalau mau balik, maksudnya nggak bisa withdraw. Kalau mau balik deposit lagi 3 kali lipat. Tapi nggak balik. Nggak bisa, karena
pokoknya game plan-nya adalah ini ya, scammernya game plan-nya adalah yang itu klien saya itu cheating, berbuat curang. Jadi kamu kalau mau uangmu total tadi yang pertama sama yang kedua, yang nggak bisa di withdraw, deposit lagi, total 800 juta. Emas, mobil, emas, mobil sama SHM rumahnya selesai, 800 juta. Madiun. Sak omah gitu, turu apa gitu. Dan itu yang kena perempuan. Wah, sini. Dan nggak bilang suaminya. Mati Pak. Gorok bojone. Nah, itu juga kenapa banyak kasus perceraian di Madiun. Datanya menunjukkan perceraian naik loh. Oh iya. Di kota Madiun. Yang ngeluarin Radar Madiun. Saya bacanya di Radar. Iya, gitu. Nah, ya itu salah satunya karena itu juga. Faktornya faktor ekonomi soalnya. Iya. Dan scammer ya. Kalau Gen Z aku nggak pernah tahu. Kayaknya scammingnya ya di Gen Z. Aku kalau Gen Z belum pernah tahu apa case-case-nya. Atau nggak cerita mungkin ya. Mungkin bisa jadi cerita dia. Tapi kalau milenial banyak yang datang ya. Karena udah punya uang. Ya. Uangnya 800 juta oke. Gitu. Itu kalau dilanjutin bisa 1,5 miliar, Pak. Madiun itu. Gak bayang deh, Pak. Itu 800 juta. Madiun itu dia ketemu aku gitu di sebuah kafe. Itu pelakunya tuh wah santai. Happy dia. Asoy. Tutup poin. Iya. Dapat bonus remunerasi. Iya. Anjir. Itu kalau orang tua kayak bapak saya itu ya kena scamnya maksimal ya paling 1 juta 2 juta. Beli sesuatu nggak datang gitu. Ya. Itu kebanyakan. Kalau nggak gitu yang datang versi yang yang nggak sama lah. Ya. Ini nggak datang, benar-benar nggak datang. Gitu. Dan ya di usia bapak saya itu lagi seru-serunya excited sama namanya COD kan. Iya. Kok bisa ya barangnya datang? Besok lagi enggak. Dan dia nggak beli di marketplace kuning hijau itu enggak. Pokoknya yang keluar apa itu muncul. Shopee tapi nggak pakai H. Oh, Shopee. Dummy gitu. Tokopedia, dianya Dialog. gitu. Pernah. Oke. Kalau yang rating kita nih ya, milenial itu kan biasanya scammernya kan versinya orang-orang yang ngaku sahabat jauh. Kalau seusia kita kan kebanyakan kita punya sahabat yang jarang komunikasi kan. Mungkin kalau Gen Z rata-rata temannya yang masih dekat lah. Tapi kalau teman-teman kita kan mungkin teman SMP, SMA itu kan jarang kita ketemu. Iya, kita malah nggak berkomunikasi bertahun-tahun. Nah, itu kan kebanyakan kan ngaku-ngaku. Tiba-tiba nanyain kabar. Terus dia tuh kelihatannya risetnya tuh udah dalam banget ya. Udah tahu sampai data kita semua bapak ibu kondisi, terutama yang diakui misalkan saya kan yang Anda kena scam. Iya, kan Anda kena scam. Iya, aku bapakku pernah. Iya. Adikku lebih parah. Tapi Zen, ada satu fenomena scamming yang paling nyata itu adalah teman kita pinjam uang besok nggak balik. The real scam. Itu tidak mengenal generasi. Besok masih bisa nongkrong bareng. Iya, karena tadi ada diksi teman. Kuwi lek nagih piye. Itu scam terbesar sepanjang masa adalah teman kita pinjam uang, besok gak balik. Tapi masih bisa nongkrong. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini tadi adalah episode kedua dari Selintas Kasih Solusi. Barangkali teman-teman semua ada unek-unek masalah keuangan, masalah finansial, atau mungkin cerita bisa tentang scam tadi juga boleh ya. Boleh. Tentang scam, tentang hutang, tentang warisan. Aku sebenarnya pengen bahas warisan kita nolak wedi. Tentang warisan, tentang gaji. Atau tentang apa ya? Yang misalkan mau tanya, Mas, gajiku segini, hidup idealnya gimana? Oh, bisa. Boleh. Atau mungkin langsung aja kita bikinkan ya. Nanti episode pertama orang gaji 750 tonton ini ya. Nanti orang gaji 2 juta tonton ini. Idealnya gimana? Itu bisa kita kulik satu persatu. Ada lagi yang menarik. Apa itu? Gajiku segini,
aku bisa nggak ya umroh? Kita tatain nanti. Oke. Bisa. Kan jual agama gampang. Iya. Dan ini kita masih seputar Madiunan loh, Pak. Masih Madiun aja. Iya, kita belum ke daerah satelit, daerah sekitar. Iya, belum ke Ponorogo, iya, Magetan. Itu fenomenanya kan unik lagi. Iya, di sana tanah bisa mahal-mahal. Iya, karena iya, yang beli kan orang-orang yang kerja di Hong Kong gitu. Betul. Tanah mahal-mahal, padahal ya kerja kalau di Ponorogo nggak mampu beli tanah di Ponorogo. Sulit. Iya. Itu masih banyak hal lagi. Jadi teman-teman kalau mampu, Pak. Gak jadi wes. Bahaya soalnya. Oh iya, rawanin terus. Jadi teman-teman kalau punya undang-undang masalah finansial, monggo. Atau mau undang-undang lain, bisa. Nanti kita carikan narasumber yang lain. Iya, betul. Pokoknya apapun kita carikan solusinya. Iya, kita carikan solusinya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih telah menonton Selintas Kasih Solusi.